kedua 920 mahasiswi dari pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul skripsi pengaruh penggunaan media konkret terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SD IPTES Barombong 2 Kota Makassar. Selanjutnya saya akan memaparkan isi dari skripsi saya. Bab 1 itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Adapun yang latar belakang, saya mengangkat judul ini dan menerapkan di SD IPTES Barombong 2, khususnya di kelas 1, sesuai dengan hasil observasi awal saya yang saya lakukan pada bulan Agustus, yaitu saya melihat guru lebih banyak menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa yang kurang jelas, sehingga susah dipahami oleh siswa tersebut. Yang kedua, di sekolah ini, khususnya di kelas 1, itu masih seringkali menggunakan media yang kurang menarik, di mana guru sering menggunakan media gambar printout, sehingga siswa tersebut tidak bisa menarik minat siswa untuk belajar. Rumusan masalah saya pada skripsi saya ini, yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimanakah hasil belajar peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 SD IPTES Barombong 2 ketika menggunakan media konkret. Kedua, apakah terdapat pengaruh penggunaan media konkret terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SD IPTES Barombong 2. Adapun tujuan dari penelitian saya ini tidak lain itu dari rumusan masalah tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana hasil belajar peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SD IPTES Barombong 2 ketika menggunakan media pembelajaran konkret. Kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan media konkret terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 SD IPTES Barombong 2. Adapun manfaat penelitian terdiri dari manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh dari media pembelajaran konkret dalam respon materi pembelajaran dari guru terhadap hasil belajar siswa tersebut. Dan manfaat teoritis terdiri dari bagi siswa diharapkan mendapatkan pengalaman baru dalam proses belajar dan dapat meningkatkan hasil belajarnya sehingga terpacu untuk terus berlomba-lomba menjadi terdepan dalam mengejar prestasi. Bagi guru, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Bagi sekolah, penelitian ini difokuskan kepada siswa kelas 1 SD dengan mata pelajaran yang diamati adalah mata pelajaran bahasa Indonesia yang sebagai objek dan materinya. Kita lanjut kepada bab 2. Bab 2 itu terdiri dari kajian teori penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian. Pada kajian teori, saya mengangkat teori dari menurut Dr. Haji Zaki Mubarak tahun 2022 memaparkan bahwa kurikulum merdeka adalah sebuah nama kurikulum baru yang telah disahkan sebagai kurikulum penyempurnaan di kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Kurikulum ini akan diimplementasikan secara menyeluruh pada tahun 2024 setelah dilakukannya evaluasi kurikulum 13. Kedua, menurut Muhammad Ali 2020, pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah pembelajaran peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Ketiga, menurut Ahmad Susanto 2013 pada halaman 245 memaparkan tentang tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD antara lain yang pertama itu agar siswa mampu menikmati pembelajaran tersebut. Yang kedua, manfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluaskan kehidupan serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa bagi siswa itu sendiri. Keempat, menurut Gabriel dan Egli tahun 1971 halaman 3 mengatakan bahwa media itu apabila dia pahami secara garis besar adalah materi atau kejadian yang mampu manusia sebagai media yang membangun kondisi dan membuat siswa menjadi mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan atau sikap
Kelima, menurut Syodi 2010 memaparkan bahwa media konkret itu adalah objek yang sesungguhnya akan memberikan rangsangan yang amat penting bagi siswa dan mempelajari berbagai halaman, terutama yang menyangkut pengembangan keterampilan tertentu. Kerangka penelitian pada penelitian yang saya lakukan, yang pertama dari guru ke siswa, saya menggunakan kurikulum Merdeka dan diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu saya mengadakan uji pretest. Setelah mengadakan uji pretest, saya melihat hasil belajar anak tersebut sebelum diadakannya media. Setelah saya melaksanakan uji pretest, saya melangsungkan media konkret pada kelas eksperimen dengan menggunakan media kartu kata dan kartu huruf. Setelah penerapan media tersebut, saya mengadakan uji post-test baik pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Setelah uji post-test tersebut dilaksanakan, saya melihat hasilnya dan apakah dari hasil penggunaan media konkret ini berpengaruh pada hasil belajar siswa atau tidak berpengaruh. Hipotesis penelitian saya, yang pertama, HO, tidak ada pengaruh penggunaan media pembelajaran konkret terhadap hasil belajar bahasa Indonesia, dan H1, ada pengaruh penggunaan media pembelajaran konkret terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Kita melangkah ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian saya menggunakan jenis penelitian pre-eksperimen dengan desain penelitian kuasi eksperimen. Tempat dan waktu penelitian saya, lokasinya itu berlokasikan di SD Impres Barombong 2 pada tanggal 7 Desember 2023 sampai 7 Januari 2024. Populasi dari penelitian saya menggunakan dua kelas rombel, satu kelas dalam dua rombel, yaitu kelas 1, kelas kontrol 25 orang, kelas eksperimen 25 orang dengan total sampel 40 orang. Teknik analisis data saya yaitu analisis data statistik, deskriptif, dan inferensial. Teknik pengumpulan data saya menggunakan pretest, treatment, dan post-test. Bab 4, hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini akan disajikan gambaran hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa semua data yang diperoleh melalui instrumen penelitian itu dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Jawaban di atas rumusan masalah tersebut dengan menganalisis data secara deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif. Deskriptif hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1 SD Impres Barombong 2 berdasarkan penelitian setelah penggunaan media konkret pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SD Impres Barombong 2 dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel deskriptif. Jumlah sampel yaitu 20, eksperimen 20, pretest dan post-test 20, kontrol, pretest dan post-test 20. Skor maksimum pada kelas eksperimen pada saat pretest 71, pada saat post-test 86. Sedangkan di kelas kontrol tanpa menggunakan media, pretestnya 77, post-test 82. Skor minimum pada kelas eksperimen 32, pada kelas eksperimen pretest 32, post-test 69. Pada kelas kontrol skor minimum 50 dan pada post-test 65. Rata-rata pada kelas eksperimen 54,25, pada post-test 79. Pada kelas kontrol rata-ratanya itu dengan nilai 61,65 dan pada post-testnya 73,55. Standar deviasinya pada kelas eksperimen 10,82, pada post-testnya 4,14. Pada kelas kontrol 7,89, pada kelas post-test 5,40. Variansnya 100 pada kelas eksperimen, pada pretest 117,145, pada post-test 17,158. Pada kelas kontrol 62, pada nilai variansnya itu 62,234 pada nilai pretest, nilai varian pretest. Pada varians kelas kontrol post-test 29,208.
Mencermati tabel di atas menunjukkan bahwa nilai pretest pada kelas eksperimen memiliki rata-rata hasil belajar lebih rendah sebesar 54,25 dibandingkan pada nilai post-test menunjukkan rata-rata yang menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi dengan mendapatkan nilai 79 dari nilai ideal yang mungkin mencapai sebesar 100. Hal ini menegaskan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas 1 SD Impres Barombong 2 yang diajar dengan menggunakan media konkret dengan peningkatan sebesar 24,75%. Sedangkan pada kelas kontrol, nilai pretest hasil belajar bahasa Indonesia siswa rata-rata nilai dicapai sebesar 61,65, kemudian untuk nilai post-test rata-ratanya 73,55 dari nilai ideal yang dicapai yaitu 100. Selanjutnya tabel 4.2, harusnya 4.2, distribusi frekuensi dan presentasi nilai hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1 SD Impres Barombong 2 Kota Makassar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang mencapai pada nilai 0 sampai 60 dengan kategori yang perlu bimbingan pada kelas eksperimen itu pada frekuensinya pada pretest 12 orang, post-test 0 dengan presentasi pretest 60 dan post-test 0. Sedangkan pada kelas kontrol yang mencapai nilai 0 sampai 60 pada frekuensinya pada nilai pretest itu 9 orang dan post-test 0 dengan presentasi pretest 45%, sedangkan post-test 0. Yang mendapatkan nilai 60 sampai 73 orang dengan kategori cukup di kelas eksperimen pada saat pretest 7 orang, pada saat post-test 0, dan dengan nilai presentasi 35% pada post-test 0. Sedangkan dari kelas kontrol yang mencapai nilai 60 sampai 73 pada pretest 9 orang dan pada post-test 8 orang dengan nilai presentasi pretest 45%, post-test 40%. Yang mendapatkan nilai 73 sampai 86 dengan kategori baik pada kelas eksperimen 1 di nilai 1 di pretest dan post-test 19 orang. Dengan mendapatkan nilai presentasi di pretest 5% dan post-test 95%. Sedangkan di kelas kontrol yang mendapatkan nilai 73 sampai 86 dengan kategori baik pada pretest 2 orang, post-test 12 orang. Dengan jumlah presentasi pada pretest 10% dan post-test 60%. Sedangkan yang mendapatkan nilai 86 sampai 100 dengan kategori sangat baik di kelas eksperimen pretest 0, post-test 1 dengan presentasi 5 di pretest 0 dengan di 0, di post-test 5%. Sedangkan di kelas kontrol itu yang mendapatkan nilai 86 sampai 100 dengan kategori sangat baik di post-test 0, pretest 0 dan post-test 0. Mencermati tabel di atas menunjukkan bahwa nilai hasil belajar siswa di kelas eksperimen sebelum diberikan perlakuan media konkret dikategorikan siswa yang perlu bimbingan itu terdiri dari 12 orang dalam presentasi 60%, atau kategori cukup 7 orang dan presentasi 35%, baik 1 orang dengan kategori 5%, sangat baik 0. Sedangkan setelah diadakan perlakuan dengan menggunakan media konkret, nilai hasil belajar bahasa Indonesia siswa sangat meningkat. Yang dikategorikan bahwa siswa yang perlu bimbingan terdiri dari 0, kategori cukup 0, baik 19 orang dengan presentasi 95%, sangat baik 1 orang dan presentasi 5%. Sedangkan pada kelas kontrol menunjukkan bahwa nilai hasil belajar siswa pada presentasi memiliki kategori yang perlu bimbingan terdiri dari 9 orang, presentasi 45%, kategori cukup 9 orang, kategori dengan presentasi 45%, baik 2 orang dengan presentasi 10%, sangat baik 0. Dan pada post-test memiliki kategori yang perlu bimbingan terdiri dari 0, kategori cukup 8 orang, presentasi 40%, baik 12 orang,
persentase 60%, dan sangat baik itu 0. Merujuk dari data hasil penelitian siswa di kelas 1 SD Empres Barombong 2 Kota Makassar menunjukkan perbedaan secara signifikan antara perbedaan pembelajaran bahasa Indonesia yang diajar dengan menggunakan media dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang diajar tanpa menggunakan media. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai hasil belajar siswa sebelum proses pembelajaran pretest dan rata-rata skor hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran posttest. Melihat dari distribusi frekuensi dan presentasi nilai hasil belajar siswa pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen menunjukkan peningkatan dan perubahan pada masing-masing kategori. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Peningkatan hasil belajar dikuatkan pula dari hasil distribusi pengkategorian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh setelah adanya pemberian perlakuan terhadap hasil belajar siswa. Adanya perbedaan tersebut memberikan indikasi bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media konkret pada proses pembelajaran memiliki hasil yang berbeda dibandingkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia tanpa menggunakan media. Pada hasil belajar terlihat pada kelas eksperimen yang diajar dengan menggunakan media konkret memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan media konkret. Hasil analisis deskriptif, nilai hasil belajar menyatakan bahwa adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata nilai pretest dan posttest siswa. Penerapan media konkret pada kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata pretest sebesar 54,25 dibandingkan pada nilai posttest menunjukkan rata-rata 79. Sedangkan pada kelas kontrol yang tidak menggunakan media konkret memiliki rata-rata nilai sebesar 61,65 dan untuk nilai posttest mendapatkan nilai rata-rata 73,55. Berdasarkan data analisis diskusi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan media lebih baik daripada hasil belajar siswa yang tidak menggunakan media. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 SD Empres Barombong 2 Kota Makassar mengalami peningkatan setelah diterapkannya media konkret. Kesimpulan kedua, penggunaan media konkret berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 1 SD Empres Barombong 2 Kota Makassar. Berdasarkan hasil temuan yang berkaitan dengan hasil penelitian, penggunaan konkret mempengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 1 SD Empres Barombong 2, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. 1. Kepada para pendidik, khususnya guru SD Empres Barombong 2, disarankan untuk lebih aktif lagi dalam mengembangkan dan menggunakan media konkret dalam pembelajaran agar dapat membangkitkan kembali minat dan motivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Kedua, kepada peneliti diharapkan mampu mengembangkan penggunaan dari media konkret ini pada pembelajaran lain demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, kepada calon peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kembali penguatan dari media konkret pada saat pembelajaran berlangsung, serta dapat memperkuat hasil penelitian selanjutnya dan mampu mengadakan penelitian yang lebih sukses lagi. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.